Tottenham Hotspur berhasil meraih 1 poin kala melakoni laga tandang ke Stamford Bridge, markas Chelsea dalam lanjutan pertandingan pekan kedua Liga Inggris, Minggu, tanggal 14 Agustus tahun 2022. Cukup banyak hal menarik yang terjadi dalam laga ini, termasuk diantaranya perselisihan yang terjadi antara pelatih Spurs, Antonio Conte dan Thomas Tuchel, pelatih Chelsea. Di akhir laga, saat kedua pelatih bersalaman, Tuchel seperti menarik tangan Conte, pelatih asal Jerman itu menyatakan jika Conte seharusnya melihat mata orang yang dia ajak bersalaman. Sebelumnya, kedua pelatih juga mendapatkan kartu kuning dari wasit saat Conte melakukan merayakan gol Pierre-Emile Højbjerg dengan cara berlari menuju Tuchel. Mantan juru taktik PSG itu kemudian seperti menirukan gaya selebrasi Conte saat Reece James membawa timnya unggul di menit ke-77. Seusai laga, Conte pun buka suara soal perselisihannya dengan Tuchel. Pria yang juga sempat menukangi Inter itu mengakui bahwa dia menikmati perselisihannya dengan rekan seprofesinya tersebut. Saya pikir baik saya maupun Thomas Tuchel cukup menikmati perselisihan di antara kami berdua, tetapi lain kali ketika tim bertemu lagi, kami akan lebih memperhatikan dan tidak perlu berjabat tangan, masalah kami pun selesai. Tuchel tetap berada di tempatnya, begitu pula dengan saya, dengan staf yang berada di sebelah, tentu takkan ada masalah soal ini. Akan sangat disayangkan jika kami berdua takkan bisa mendampingi tim di partai selanjutnya, ujar Conte seperti dilaporkan Evening Standard. Apa yang terjadi di antara kami adalah suatu hal yang tidak penting. Hal terpenting adalah sepak bola dan komentar soal pertandingan ini. Laga antara Chelsea vs Tottenham berlangsung sangat intens. Bagi kami, pertandingan ini begitu sulit, Anda semua tahu itu, laga tandang ke markas Chelsea selalu sulit. Mereka memiliki tim yang luar biasa, tambah dia. Erik ten Hag saat ini dikabarkan masih ingin menambah kekuatan skuadnya di lini depan. Keputusan ini diambil karena masih belum jelasnya situasi masa depan Cristiano Ronaldo yang masih ingin hengkang. Di sisi lain, MU juga masih belum meraih hasil maksimal. Saat ini mereka masih tanpa kemenangan dan berada di posisi terbawah klasemen sementara Liga Inggris. Beberapa nama pun masuk dalam daftar belanja. Kini menurut laporan terbaru dari Daily Mail, MU sudah mulai melakukan kontak awal dengan perwakilan Mauro Icardi yang saat ini tengah berkarir di Prancis bersama Paris Saint-Germain. Peluang untuk mendapatkan tanda tangan penyerang asal Argentina itu nampaknya juga bukan hal mustahil, selain sang pemain yang tak masuk dalam skema permainan Christophe Galtier dan jadi salah satu nama yang akan dilepas. Icardi juga diklaim sama sekali tak menutup peluang untuk melanjutkan karir di Old Trafford. Rasanya tak mengejutkan jika Ten Hag menilai timnya memerlukan tambahan amunisi di lini depan. Seperti diketahui, M2 memang menelan kekalahan di dua laga awal. Terakhir, secara tak terduga mereka kalah 4-0 dari Brentford. Satu gol yang baru mereka cetak musim ini juga berasal dari gol bunuh diri pemain Brighton, Alexis Mac Allister. Patut ditunggu siapa lagi pemain yang akhirnya merapat ke Old Trafford sebelum bursa transfer musim panas 2022 resmi ditutup. Sejauh ini mereka memang dikaitkan dengan beberapa nama lain seperti Alvaro Morata dan Adrien Rabiot. Real Madrid berhasil meraih poin penuh saat melakoni laga tandang ke Estadio Mediterraneo, markas tim promosi, Almeria di pertandingan perdana La Liga, Senin dini hari WIB kemarin. Carlo Ancelotti langsung menurunkan dua rekrutan anyar klub, yakni Antonio Rudiger dan Aurelien Tchouaméni. Walau menguasai jalannya laga sejak awal dan unggul dalam hal penguasaan bola yakni 68% berbanding 32%, Los Blancos sempat dikejutkan dengan gol cepat Largi Ramazani di menit ke-8. Beruntung, mereka akhirnya selamat dari kekalahan usai Lucas Vazquez dan David Alaba mencetak gol balasan di menit ke-61 dan 75. Skor akhir Almeria 1-2 Real Madrid. Walau berhasil meraih kemenangan, Carlo Ancelotti sepertinya belum terlalu puas dengan kinerja timnya, bahkan pelatih asal Italia itu juga menilai jika beberapa pemain mudanya mengalami kesulitan. Para pemain muda tampil seperti biasanya, melihat bagaimana kinerja di sesi latihan, mereka layak untuk diturunkan dalam pertandingan ini, ujar Ancelotti seperti dilaporkan Football Espana. Namun untuk level emosi, pertandingan ini sepertinya menjadi hal yang cukup berat bagi mereka. Ya, hal semacam itu memang normal, mereka masih sangat muda. Di sisi lain, memakai jersey Real Madrid adalah sebuah tanggung jawab yang besar dan berat, tambah dia. Ancelotti sebenarnya memang menurunkan susunan pemain terbaik dalam pertandingan ini, hanya ada beberapa pemain muda yang diturunkan, yakni Eduardo Camavinga yang baru berusia 19 tahun, serta Aurelien Tchouaméni dan Vinicius Junior yang usianya 22 tahun.
Kemenangan atas Almeria membuat El Real kini menempati posisi 2 klasemen sementara La Liga. Di partai berikutnya, mereka sudah ditunggu Celta Vigo, Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022.